Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, masyarakat geram lantaran vonis terhadap koruptor timah Harvey Muiz dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara. Tak hanya soal vonis ringan, terpidana korupsi Harvey Muiz juga dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Lalu bagaimana langkah tegas Lembaga Hukum Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung untuk menyikapi polemik ini? Dan berikut informasinya untuk Anda. Pada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Vonis terhadap koruptor timah Harvey Muiz dianggap terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian negara. Presiden Prabowo bahkan turut menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah ini terlalu ringan. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Pelaku pencuri hukuman 10 tahun penjara, si 300 triliun ya, 6 tahun penjara karena Anda berperilaku baik. Dan masyarakat Indonesia pun geram karena vonis terhadap Harvey Muiz dianggap ringan. Sebuah video yang menampilkan Hakim Eko Arianto yang diedit dengan suara ceramah almarhum Ustadz Zainuddin MZ pun viral di media sosial. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Video ini bernada sindiran terhadap hakim yang dianggap tidak adil. Ada pula kartun parodi yang diunggah pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Video ini bercerita tentang maling ayam yang divonis 10 tahun penjara. Ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Video memperlihatkan artis Sandra Dewi memeluk suaminya Harvey Muiz juga menjadi sorotan netizen. Sejumlah pihak menilai ekspresi tersebut tak pantas. Salah satunya datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang diungkap melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya. Menanggapi hal itu, Mahkamah Agung menyebut pengawasan yang dilakukan terhadap para hakim di lingkungannya sudah sangat ketat. Jadi Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya membentengi aparaturnya, karena bisa bandingkanlah dengan lembaga lain. Di Mahkamah Agung itu ada 5 rambu-rambu. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai propos terdepan. Yang keempat, pengawasan melekat berdasarkan Perma nomor 78 dan 9. Di mana seorang pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, dan bila mana terbukti anggotanya melakukan perbuatan hukum dan pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, maka pimpinan akan kena sanksi. Yang kelima, siwas. Masyarakat bisa mengadukan langsung tingkah laku dan perbuatan yang tercela
ya aparat penegak hukum di Mahkamah Agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi ada 5 sebetulnya. Jadi pertanyaan kok 5 pun masih ada yang terjerat yang namanya kan oknum ya. Jadi 5. Di Mahkamah Agung sendiri ada satgas ya. Ada satgas yang tiap hari keliling ya, di lorong-lorong di ini keliling itu. Seperti itu. Jadi ya dari Mahkamah Agung sendiri seperti itu. Apalagi sekarang pimpinan kita yang baru, yang mulia Pak Sunarto sudah punya kebijakan ya, kalau turun ke bawah nggak boleh dilayani ya, seperti itu, dan nggak boleh disambut secara berlebihan, dan bahkan beliau tidak bersedia di bandara disediakan VIP itu ya. Sementara itu, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah tegas. Pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Belum usai protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Muiz, kini terungkap ternyata Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Pihak BPJS Kesehatan mengakui Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI, masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. Ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PMBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada JKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya dicekkan mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Perjalanan kasus Harvey Muiz terus menjadi buah bibir di kalangan warganet. Sejumlah selebgram pun turut serta mengunggah video sindiran tentang penghasilan para koruptor. Jadi kalau misalnya kena 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding,
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merasa geram dan kesal oleh aksi-aksi diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit di Indonesia, di mana Indonesia yang menjadi produsen sawit terbesar dunia juga berhak untuk menentukan keberlanjutan sumber daya alam tanah air ini. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit merupakan sumber daya strategis yang dimiliki Indonesia. Presiden bahkan tengah tegas menyebut kebun kelapa sawit harus dijaga karena komoditas tersebut merupakan aset negara yang paling berharga dan dicari semua negara. Di mana hingga saat ini banyak negara yang membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia. Bahkan tak sedikit yang takut tak kebagian kelapa sawit. Untuk itu, Presiden Prabowo meminta jajaran TNI dan Polri serta peran masyarakat agar kebun sawit dijaga secara kolektif. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto ini menandakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam pasar global kelapa sawit. Untuk itu, sawit Indonesia harus dijaga dan dilindungi sebagai potensi sumber ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat. Tekanan ekonomi diprediksi masih terus terjadi di tahun 2025 ini. Bahkan di tahun 2024, penerimaan negara tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan tekanan pelemahan ekonomi secara global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sepanjang semester 1 2024 lalu, penerimaan negara justru tidak mencapai target. Hal ini banyak disebabkan tekanan ekonomi baik secara global maupun domestik. Tercatat total target pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 senilai Rp2.802,29 triliun. Berakhir November 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.492,7 triliun atau 89% dari target tahun 2024. Kendati demikian, Menkeu menegaskan penerimaan negara pada semester 2 2024 mulai pulih. Bahkan pada akhir tahun 2024, penerimaan negara mengalami pertumbuhan meski tidak tinggi. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Di sisi lain, Menkeu juga menyampaikan pembelanjaan melalui APBN 2024 banyak dilakukan untuk keperluan di luar perencanaan.
Di antaranya untuk pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan akselerasi pembangunan ibu kota Nusantara. Dan lainnya tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino hingga untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air. Pemirsa, informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami di Sindo Malam.